Inter Milan hanya mampu meraih hasil imbang dalam laga penutup musim ini menghadapi Hellas Verona. Pasukan Simone Inzaghi sejatinya sudah memenangkan gelar Serie A musim ini saat laga derby Milan pada bulan lalu. Namun Inter harus berbagi poin dalam pertandingan terakhir melawan Hellas Verona dengan skor 2-2. Dua gol Nerazzurri diborong oleh Marco Arnautovic pada menit ke-10 dan 46. Sedangkan dua gol balasan tim tuan rumah dicetak oleh Tijani Nosli di menit ke-16, dan Thomas Suslov pada menit ke-37. Tambahan 1 poin ini membuat Inter mengakhiri musim dengan mengoleksi 94 poin di puncak klasemen, terpaut 19 poin dari AC Milan di posisi kedua. Sedangkan Verona menduduki posisi ke-13 dengan perolehan 38 poin. CEO Inter Milan, BP Marotta mengkonfirmasi bahwa permintaan gaji Lautaro menjadi masalah utama dalam negosiasi kontrak baru sang striker. Hal tersebut telah diakui oleh Marotta beberapa saat menjelang pertandingan terakhir Inter musim ini melawan Hellas Verona. Terkadang tuntutan gaji selalu menjadi masalah saat Anda bernegosiasi dengan para pemain, ujar Marotta seperti dilansir Football Italia. Pembicaraan memang tidak tertunda, tetapi yang jelas kami harus sedikit melambat karena aspek birokrasi setelah peralihan pemilik klub. Memang benar, kami yakin karena El Toro sangat ingin terus bersama kami dan ini adalah prinsip yang melindungi setiap kemungkinan negosiasi. Seperti diketahui, Lautaro telah mengatakan pada pekan lalu bahwa dirinya ingin segera menandatangani kontrak baru dengan Inter. Sementara itu, Marotta juga berkomentar tentang berakhirnya era kepemilikan Suning di klub. Steven Zhang telah menjadi penggemar berat Nerazzurri, dan saya berharap dia selalu mengikuti petualangan Inter. Saya juga menyambut baik pemilik baru yang dibentuk oleh orang-orang yang telah memberikan banyak jaminan. Tutup sang direktur. Inter Milan dikabarkan tidak akan memaksa untuk mendepak Marco Arnautovic pada jendela transfer musim panas. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa sang striker bisa bertahan di klub hingga kontraknya berakhir pada bulan Juni tahun depan. Meski demikian, Nerazzurri juga tidak akan mengesampingkan untuk menjual mantan striker Bologna tersebut jika ada tawaran yang masuk akal. Inter tentunya tidak berniat mengambil kerugian modal untuk menjual Arnautovic. Seperti diketahui, Nerazzurri mengeluarkan biaya hampir 10 juta euro untuk mengontrak Arnautovic dari Bologna pada musim panas lalu. Maka dari itu, setengah dari jumlah tersebut masih akan diamortisasi ke rekening untuk musim depan, sehingga Inter hanya akan mendengarkan tawaran yang setidaknya setara dengan nilai amortisasi sang striker. Sejauh ini Nerazzurri belum menunjukkan pesan tegas bahwa Arnautovic tidak masuk rencana musim depan. Namun jika sang striker memutuskan untuk hengkang demi mencari menit bermain yang reguler, maka Inter akan mempertimbangkan dengan harga yang sesuai. Inter Milan dikabarkan ingin memulangkan Andrea Pinamonti dari Sassuolo sebagai pengganti Marco Arnautovic pada musim panas ini. Menurut Gazzetta dello Sport, Nerazzurri siap mendengarkan tawaran untuk Arnautovic yang saat ini menjadi incaran klub Arab Saudi serupa dan bersedia menerima peran cadangan. Maka dari itu, Gazzetta mencatat bahwa Inter sedang mempertimbangkan untuk memulangkan Andrea Pinamonti di musim panas. Nerazzurri menjual Pinamonti ke Sassuolo sebesar 20 juta euro pada musim panas 2022. Akan tetapi dengan terdegradasinya Sassuolo ke Serie B, maka besar kemungkinan sang striker akan meninggalkan klub Emilian tersebut. Hal ini tentu bisa menjadi peluang bagi Nerazzurri, terutama mengingat fakta bahwa Pinamonti merupakan jebolan Akademi Inter. Namun dan bagaimanapun, kepulangan Pinamonti hanya akan terjadi jika Inter dan Sassuolo menyetujui kesepakatan pinjaman. Seperti diketahui, sang striker sukses mencetak 12 gol dari 39 penampilan bersama Nero Verdi di musim ini. Inter Milan siap menjadikan Bento Mattheus sebagai rekrutan pertama mereka di era kepemilikan Oaktree Capital. Menurut Gazzetta dello Sport, yang melaporkan bahwa Inter ingin segera mencapai kesepakatan dengan Atletico Paranaense untuk memboyong Bento di musim panas mendatang. Perlu diketahui, minggu ini akan menjadi periode penting bagi Inter untuk menentukan masa depan mereka di bawah kepemilikan Oaktree.
Tentu saja akan ada banyak urusan penting yang harus diselesaikan di luar lapangan, seperti memilih dewan direksi dan presiden baru. Namun Owaktri juga harus memperhatikan urusan di lapangan. Gazeta mencatat bahwa perwakilan Owaktri tidak hanya akan bertemu dengan manajemen senior Inter pada minggu ini. Mereka juga akan menjadi bagian dari pertemuan puncak dengan pelatih Simone Inzaghi untuk membahas rencana dan strategi transfer di musim panas. Pemilik baru akan menjelaskan ambisi mereka kepada Direktur Inter serta pelatih Simone Inzaghi terkait batasan finansial yang akan mereka hadapi di bursa transfer. Bento Matheus dari Paranaense adalah pemain pertama yang ingin direkrut Inter di bawah Owaktri. Rencana Nerazzurri adalah menjadikan kiper Brasil itu sebagai penerus Yann Sommer di bawah mister gawang, meskipun awalnya ia akan bertindak sebagai kiper cadangan. Atletico Paranaense menginginkan sekitar 20 juta euro untuk kesepakatan Bento, tetapi Inter optimis bakal mampu menurunkan biaya tersebut dalam negosiasi. Inter Milan dipastikan segera berpisah dengan 4 pemain mereka di musim panas mendatang, sementara ada 4 pemain lagi yang kemungkinan siap dilepas. Menurut Corriere dello Sport, yang melaporkan bahwa Alexis Sanchez, Juan Cuadrado, Davy Klaassen dan Stefano Sensi sebagai kuartet yang kontraknya berakhir pada bulan depan. Inter sejatinya tidak berniat menawarkan kontrak baru kepada keempat pemain tersebut dan siap berpisah di musim panas. Namun bukan hanya 4 pemain tersebut yang berpeluang meninggalkan klub. Laporan mencatat bahwa Denzel Dumfries menjadi pemain yang siap dijual jika dirinya tidak menyetujui perpanjangan kontrak. Selain itu, Nerazzurri juga bersedia melepas Marko Arnautovic jika ada tawaran yang benar-benar sesuai. Selanjutnya Inter juga tidak berniat mempermanenkan atau setidaknya memperpanjang masa pinjaman Emil Audero untuk musim depan. Nerazzurri bisa saja mengontrak Audero secara permanen dengan biaya 7 juta euro dari Sampdoria, namun mereka lebih memilih untuk merekrut Bento Matheus sebagai calon kiper masa depan. Kemudian yang terakhir, kontrak Raffaele Di Gennaro saat ini akan habis pada akhir Juni mendatang. Inter dikabarkan ingin menawarkan kontrak baru kepada sang kiper, tetapi hal ini belum bisa dipastikan sepenuhnya.